Cerita bermula pada seorang pria yang berprofesi sebagai peternak lebah. Pria ini menyewa tempat untuk dijadikan peternakan lebahnya dengan seorang ibu-ibu. Kemudian ibu itu sedang sibuk dengan laptopnya yang tiba-tiba menerima notifikasi bahwa laptopnya terkena virus dan ada nomor telepon yang dapat dihubungi untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Kemudian si ibu menelepon ke nomor tersebut dan berharap mendapatkan solusi atas masalah ini. Ternyata si ibu sudah terkena kejahatan penipuan phishing, yaitu pengambilan data orang lain untuk menguasai data milik orang tersebut, di mana dalam hal ini adalah keuangan ibu itu yang ingin dikuasai. Pelaku kejahatan ini adalah sebuah perusahaan besar yang terorganisir, di mana pemiliknya adalah seorang keluarga pejabat. Mereka akhirnya dapat menguasai akun si ibu dan mengambil semua uangnya sampai tak tersisa. Sementara Parker sedang menyiapkan madu yang dipanen dari lebar dan akan diberikan ke ibu itu, kemudian ia segera ke rumah ibu itu. Sesampai di rumah ibu itu, ternyata ibu itu udah mati bunuh diri. Dan ternyata Parker telah ditunggu dan segera ditangkap untuk dilakukan pemeriksaan atas kematian ibu itu. Ternyata anak ibu itu adalah seorang intel polisi. Setelah diperiksa, Parker dibebaskan karena terbukti tidak bersalah. Anaknya yang polisi itu juga meminta maaf karena telah menangkapnya. Ternyata si polisi telah mengetahui sindikat phishing ini dan sudah beroperasi selama 2 tahun. Setelah itu, Clay langsung menelepon informannya untuk mengetahui pembuat perusahaan phishing tersebut. Tanpa waktu lama, Clay mendapatkan alamat perusahaan tersebut dan langsung mendatanginya. Ia membawa jerigen minyak dan bermaksud membakar perusahaan tersebut. Clay cekcok dengan security di depan pintu masuk dan dia dengan mudah melumpuhkan security tersebut. Sesampai di dalam kantor, Clay menyuruh semua karyawan keluar. Tetapi karyawan tidak mau, kemudian Clay menghajar satu karyawan dan langsung menuangkan bensin ke dalam ruangan tersebut. Kemudian Clay terlibat perkelahian dengan security di kantor tersebut dan menghajar mereka semua. Kemudian setelah mengalahkan mereka, Clay langsung membakar kantor tersebut tanpa ampun. Setelah itu, pemilik perusahaan tersebut marah dan meminta bantuan kepada pejabat yang dapat membantunya, tapi si pejabat tidak mau membantu. Akhirnya dia membawa preman sewaan untuk menghancurkan Clay. Mereka langsung mendatangi Clay dan menghancurkan gudang madu milik Clay. Clay pun membantai semua preman tersebut karena sudah menghancurkan gudang madu miliknya. Si pemilik perusahaan kembali menghubungi temannya yang mantan direktur agen khusus untuk meminta bantuan. Sewaktu Clay mengisi bensin mobilnya, tiba-tiba datang agen backpacker lain yang ditugaskan untuk membunuhnya. Tanpa basa-basi, Clay langsung menghabisinya.
Dan akhirnya divisi Beekeeper menyerah untuk membantu si Wallace, dan Wallace harus sendirian menghadapi Clay. Akhirnya si Wallace mencoba cara lain dengan mengumpulkan mantan agen CIA yang terbaik untuk melumpuhkan Clay. Kemudian terlihat pasukan FBI dan CIA yang ingin melindungi gedung kantor selanjutnya yang akan dihancurkan oleh Clay. Pasukan FBI dan CIA berjaga di luar dan dalam kantor tersebut. Clay yang langsung datang tiba-tiba mengajar pasukan yang sedang berdiskusi. Ternyata Clay sudah berada di dalam gedung. Dia berencana untuk memporak-porandakan sesi gudang. Terjadi perkelahian antara Clay dan para pasukan pengamanan gedung. Pemilik perusahaan langsung menelepon presiden yang baru dilantik. Ternyata dia adalah anak dari presiden tersebut. Dia bermaksud minta perlindungan dari ibunya. Beralih ke rumah pribadi presiden. Sekitar rumah dijaga ketat oleh pasukan pengamanan. Ternyata si anak presiden yang pemilik bisnis haram tersebut sudah berada di rumah itu. Dia ditemani oleh Wallace dan satu orang bodyguard yang jago bela diri. Ternyata bisnis haram itu adalah bisnisnya presiden. Anaknya hanya menjalankan bisnis haram tersebut. Clay menyelinap masuk ke dalam rumah yang sedang mengadakan acara. Saat ini Clay sudah berada di dalam rumah. Dia bergabung ke dalam acara tersebut. Terlihat si presiden yang panik bingung apa yang terjadi dengan perusahaan haram itu. Ternyata dia tidak mengetahui perusahaan itu yang dijalankan anaknya. Pasukan bayaran sudah mendapati bahwa Clay sudah berada di dalam rumah dan segera melakukan penangkapan terhadap Clay. Terjadi kerusuhan antara Clay dengan para tentara pengamanan. Akhirnya Clay tiba di ruangan presiden. Di sini Clay berhadapan dengan bos tentara pembayara dan terjadi perkelahian yang mantap. Clay langsung menuju ruangan presiden. Di koridor dia bertemu dengan Wallace yang mencoba melindungi anak presiden tersebut. Clay masuk ke ruangan presiden. Dia mendapati anak blonde tersebut sedang menyandera ibunya agar dia tidak dibunuh oleh Clay. Tanpa disadari, ada sniper yang siap melumpuhkan. Tidak tahu akan melumpuhkan siapa. Melumpuhkan Clay atau anak itu.